Selamat siang Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang hadir di ruang virtual ini. Semoga semua dalam keadaan sehat atau setidaknya bergembira dalam segala situasi. Siang hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat salah satu tindakan kita yang paling biasa dalam hidup sehari-hari, yaitu tindakan bercakap-cakap. Saya akan memakai PowerPoint berikut ini. Judul dari studi atau pembelajaran Alkitab kita siang hari ini adalah percakapan rohani sebagai cara Allah hadir. Marilah kita mulai dengan mendengarkan sabda Tuhan yang ada di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Silakan, tolong dibacakan. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus
kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Terima kasih, Eva. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya, kapankah terakhir Anda bercakap-cakap secara mendalam? Dengan siapapun? Dengan orang rumah, dengan suami atau istri, dengan anak, atau dengan sahabat, atau dengan rekan kerja di kantor? Kapan terakhir saudara-saudari bercakap-cakap secara mendalam? Baru saja kita mendengarkan kutipan kitab suci mengenai percakapan dua orang murid, yang satu bernama Kleopas, yang satu tidak disebut namanya, bercakap-cakap dengan Yesus. Kita biasa mendengarkan bacaan Injil ini di masa Paskah, biasanya di oktav Paskah atau hari-hari persis seminggu sesudah Hari Raya Paskah. Kita mendengar kisah percakapan yang terjadi di antara Yesus dan dua orang murid ini ketika mereka berjalan. Dua orang murid yang kecewa, muram wajahnya, bertemu dengan Yesus yang tidak mereka kenali di tengah jalan. Mereka sedang pulang ke kampung setelah mengalami drama penyaliban Yesus di Yerusalem. Mereka kecewa, mereka merasa gagal, mungkin juga mereka merasa tertipu, dan mereka pulang. Mereka mau kembali ke hidupnya yang lama sebelum mereka mengenal Yesus. Tetapi di tengah jalan itulah Yesus hadir. Tidak langsung menunjukkan dirinya sebagai guru mereka, tetapi kita dengar Yesus hadir sebagai teman seperjalanan dan mengajak mereka bercakap-cakap. Maka sekali lagi, saudara-saudariku yang terkasih, kapan terakhir kali bercakap-cakap secara mendalam dengan seseorang? Seperti apa sebenarnya percakapan kita itu sehari-hari? Kita sering ngomong mungkin tentang pekerjaan ya. Ngapain hari ini? Ada kerjaan apa? Sibuk apa di kantor? Atau bahkan di rumah sedang ngurus apa? Bersih-bersih apa? Lagi ikut kelas online apa? Atau kita bertanya mengenai hal-hal terbaru di dunia, gosip-gosip terbaru yang ingin kita ikuti, atau drakor-drakor yang paling ngehit sekarang. Informasi. Percakapan kita mungkin tentang informasi. Lalu, bagaimana cara kita bercakap-cakap? Apakah nadanya biasa-biasa, nada orang yang bersemangat, excited, atau nada tinggi, kita marah, kita jengkel? Mari kita ingat-ingat saja percakapan terakhir yang kita lakukan. Apakah ada yang mengesan tentang percakapan tersebut? Apakah ada yang tertinggal di dalam diri kita? Saudara-saudara yang terkasih, dunia kita itu berlari sangat cepat sekarang ini. Hampir tidak ada waktu untuk bercakap-cakap. Orang sarapan pun kalau bisa sarapan di mobil, misalnya sebelum pandemi itu ya, kita berlomba-lomba menaklukkan kemacetan dengan cara berangkat pagi-pagi. Sarapan kita bawa di dalam mobil, dan di dalam mobil entah sambil nyetir, entah ada orang lain yang nyetir, kita makan. Atau naik KRL, kita makan.
Tidak ada waktu untuk bercakap-cakap. Kita selalu sibuk dengan diri kita karena tuntutan dunia, karena tuntutan zaman. Hidup kita itu didikte kebanyakan oleh ritme kota besar tempat kita tinggal. Kita didikte oleh rejim waktu, jam demi jam yang semua sudah teratur, sudah ditentukan seringkali oleh orang lain. Maka nggak ada waktu untuk bercakap-cakap. Di kantor, omongan kita, percakapan kita adalah mengenai target, mengenai proyek, mengenai pekerjaan. Di rumah, kita sudah capek pekerjaan kita atau percakapan kita mungkin memarahi anak-anak yang sulit dikasih tahu, atau malah diam sama sekali karena kita sibuk dengan HP kita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Nah, pandemi 1,5 tahun terakhir ini memaksa kita semua untuk berhenti dari kecepatan dunia. Dan tiba-tiba saja ada banyak waktu ya untuk bercakap-cakap. Bahkan mungkin jauh lebih banyak daripada yang kita inginkan. Sehingga di rumah kita kayaknya sudah bosan. Pengen ketemu orang. Orang lain maksudnya, bukan orang rumah. Atau ada banyak kisah juga bahwa pandemi ini mengakibatkan banyak keluarga bertengkar karena terlalu banyak waktu untuk ketemu dan ngobrol itu malahan. Sehingga pembicaraan yang terjadi adalah pertengkaran. Saling curiga. Kesempatan ini sekarang, mumpung ada di rumah, lalu mengadakan rapat keluarga, lalu semua unek-unek bisa muncul, tetapi dalam suasana yang mungkin marah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah percakapan kita hari-hari ini. Percakapan yang mungkin tidak sungguh-sungguh kita harapkan terjadi, percakapan yang tidak kita nikmati, percakapan yang hanya memberi kekosongan, yang memberi rasa jengkel atau mungkin malah sakit hati. Saudara-saudara yang terkasih, manusia, ya kita semua ini adalah makhluk relasional. Artinya, percakapan merupakan bagian sangat penting dalam hidup semua orang, dalam relasi yang kita miliki. Apakah ada relasi yang terjadi tanpa bercakap-cakap? Mungkin pada awalnya bercakap-cakap, habis itu lalu nggak ngomong, tapi lalu bercakap-cakap lagi. Atau bercakap-cakap dengan tanda. Kita sekarang mahir punya banyak koleksi emoticon di HP. Kita sekarang menguasai berbagai simbol untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak terkatakan. Tapi itu kan tetap sebuah percakapan. Karena kita ini manusia. Kita makhluk relasional. Nah, ada banyak jenis percakapan yang punya tujuan yang berbeda-beda, caranya pun berbeda-beda. Nah, percakapan rohani, inilah yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Jenis percakapan yang namanya percakapan rohani. Percakapan rohani itu memakai cara mendengar yang aktif, reseptif, dan dipadukan dengan cara berbicara yang intensional, cara berbicara yang punya maksud. Tujuannya adalah untuk mengenal kehendak Allah dan mewujudkannya. Nah, itu ya, percakapan rohani adalah percakapan yang bertujuan untuk mengenal kehendak Allah dan mewujudkannya. Nah, lewat percakapan rohani, kita berubah dari monolog yang egois dan narsistik menuju perjumpaan dengan sesama. Dan itu dengan cara itu kita lalu mengenali Allah yang penuh cinta. Kita ingat lagi tadi kisah perjalanan dua murid Emmaus. Ketika ditanya, kenapa muka kalian terlipat-lipat gitu? Lalu Kleopas menjawab, apakah engkau satu-satunya orang yang nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem kemarin? Lalu dia ngoceh berkepanjangan mengenai apa yang terjadi.
sebuah monolog dan hanya mau membongkar seluruh emosinya, memuntahkan seluruh emosinya ke orang asing yang mereka jumpai di jalan. Mereka nggak kenal siapa itu. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah, percakapan rohani pelan-pelan akan mengajak kita meninggalkan cara bicara yang monolog, yang egois, yang narsistik itu, menuju perjumpaan dengan Allah lewat sesama kita. Dan karena itu, percakapan rohani adalah sebentuk doa, Bapak Ibu. Doa atau kehidupan rohani atau spiritualitas itu tidak harus atau tidak hanya dilakukan dengan kegiatan berdoa dan berdevosi. Ya, itu semua perlu dan penting. Benar. Tetapi bukan satu-satunya cara. Ada cara lain berjumpa dengan Allah, ada cara lain berdoa, yaitu melakukan percakapan rohani. Percakapan rohani, barang yang biasa kita lakukan, tindakan yang sehari-hari kita lakukan, yaitu bercakap-cakap, bisa menjadi sarana kita berjumpa dengan Allah. Inilah cara mendaratkan kerohanian itu ke dalam diri semua orang. Nggak harus jadi biarawan, biarawati, romo, suster untuk bercakap-cakap rohani. Kita semua bisa melakukan itu. Dan ini untuk semua orang. Santo Ignatius Loyola menulis surat kepada teman-temannya yang akan mengikuti Konsili Trente. Dan waktu itu Konsili Trente pada abad ke-16 adalah konsili yang panas karena sedang ada perpecahan dengan kelompok-kelompok Lutheran. Nasihat Santo Ignatius kepada rekan-rekannya yang mau menghadiri konsili itu adalah be slow to speak. Pelan-pelanlah berbicara dan hanya berbicara setelah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kamu mengenal, kamu mengetahui makna, kecenderungan, dan keinginan orang-orang yang sedang bicara itu. Jadi sebelum ngomong, dengarkan dulu, pahami dulu lawan bicaramu. Pahami sungguh-sungguh. Itu pesan Santo Ignatius Loyola tahun 1546 kepada teman-temannya yang mau berangkat berdebat, yang mau berangkat berdiskusi panas di Konsili Trente pada saat itu. Santo Ignatius Loyola, oh ya saya Yesuit ya, jadi patron saya adalah Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, yang mewariskan spiritualitas Santo Ignatius kepada kita semua, kepada gereja. Nah, Santo Ignatius Loyola ini melihat Allah sebagai Allah yang berjerih payah, Allah yang terus bekerja di dunia ini tanpa kenal lelah. Dan Allah ini juga bekerja di dalam diri kita, di dalam konteks atau lingkungan hidup kita. Dan cara kerja Allah di dalam diri kita bagaimana? Cara kerjanya adalah dengan menggerakkan batin kita. Maka mengenali gerakan batin, mengenali apa yang terjadi di dalam ruang pribadi kita, sama dengan mengenali atau mencoba mengenali karya Allah itu. Saya mau mengajak saudara-saudari semua untuk mengenali apa itu percakapan rohani. Ada 3 unsur, ada 3 bahan baku untuk sebuah percakapan rohani. Yang pertama adalah active listening, mendengar secara aktif. Nanti akan saya terangkan satu persatu. Dan yang kedua, intentional speaking. Itu maksudnya adalah berbicara dengan maksud, tidak asal ngomong, enggak asbun, tetapi bicara karena kita punya poin, karena kita mau mengatakan sesuatu. Dan yang ketiga, interior movement atau gerakan batin. Gerakan batin inilah yang nanti berusaha kita dengar
gerakan batin orang lain, dan kita sampaikan gerakan batin kita. 3 unsur ini ya. Nah, sekarang satu persatu. Apa itu active listening? Active listening mendengarkan secara aktif. Biasanya mendengar itu kan ya kayak kita kerja di meja sambil nyalain radio. Hanya supaya ada bunyi, hanya supaya rame, hanya supaya saya tidak merasa sendirian, saya bikin bunyi-bunyian. Nah, itu bukan active listening. Karena active listening adalah mendengarkan dengan seluruh diri kita yang hadir. Atau ya dulu kalau ketika masih sekolah, masih kuliah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dosen ngomong, kita ya kayaknya mendengar gitu ya, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita nggak seluruhnya hadir, pikiran kita kemana-mana, ke apa yang saya mau bikin sesudah kuliah, lalu ngapain juga saya berangkat ya hari ini, kenapa saya ada di sini. Atau ya sama ya, kita semua pasti mengalami kalau di gereja itu, pas romonya khotbahnya nggak menarik ya. Apa yang kita lakukan? Persis, kita hanya dengar, hanya menunggu waktu, semoga segera rampung khotbahnya, 5 menit, oke, 10 menit, 15 menit, aduh, 20 menit, ya mulai gelisah kita. Active listening, mendengarkan dengan seluruh diri kita yang hadir. Tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang mengacaukan perhatian kita, merebut perhatian kita, selain apa yang ada di depan. Nah, ini juga bukan hanya mendengar kata-kata, mendengar omongan, tetapi kita berusaha memahami apa yang ada di balik kata-kata itu. Sebagian orang sangat eloquent, sangat fasih, sangat mahir menemukan kata-kata yang mewakili perasaannya, menemukan kata-kata yang akurat, yang presisi, sehingga penyampaiannya mudah dipahami. Tapi banyak orang nggak punya kemampuan itu. Kosakatanya terbatas, tidak terbiasa ngomong, apalagi ngomong di hadapan orang banyak, maka terbata-bata, tidak mampu mengungkapkan isi hatinya. Nah, maka tugas kita ketika active listening adalah berusaha memahami yang tak terkatakan, lapisan-lapisan makna dalam kata-kata yang diucapkan. Orang bisa saja diam ketika disuruh ngomong, nggak mampu bicara, hanya senyum gitu ya. Coba kamu ngomong sekarang, nggak berani, nggak ada yang diceritakan, nggak ada yang menarik mengenai hidup saya. Itu kata-katanya. Tapi kalau kita active listening, kita berusaha memahami ada apa di balik kata. Tidak ada yang menarik dalam hidup saya. Saya tidak punya cerita. Maksud yang sesungguhnya kira-kira apa? Tetapi dalam situasi ini kita juga jangan menghakimi. Menduga boleh, tetapi tidak menghakimi. Tidak sampai membuat kesimpulan mengenai orang ini hanya dari apa yang ada di depan kita, apa yang kita lihat dan kita dengar. Juga ada beberapa orang yang punya bahasa tubuh tertentu. Ketika mengatakan sesuatu, tubuhnya, tangannya, raut wajahnya itu ikut berbicara, menekankan sesuatu. Ketika dia malu, mukanya merah. Ketika dia marah, mukanya mungkin juga merah. Ketika tersipu-sipu, dia menundukkan kepala dan seterusnya. Bahasa tubuh termasuk bagian dari apa yang mau kita tangkap dengan active listening. Nah, sambil mendengarkan orang lain, kita juga mendengarkan diri kita sendiri. Artinya, kita perhatikan reaksi, perasaan, atau emosi yang muncul di dalam diri sendiri. Ketika orang bicara, apa yang muncul di dalam hati kita? Ah, nggak percaya saya omongan orang ini. Bisa saja begitu, atau sebaliknya. Wah, gila ya orang ini ya. Ternyata saya nggak menduga dia orang yang punya pengetahuan seluas itu, atau dia orang yang punya pengalaman sedalam itu. Jujur, kita dengarkan reaksi kita sendiri, reaksi yang kita miliki di dalam diri kita.
dan membiarkan diri kita digerakkan oleh lawan bicara kita. Kadang-kadang kan kita itu sudah punya cap ya mengenai teman kita, mengenai lawan bicara kita, sehingga ketika kita mendengar kata-katanya sebenarnya kita kagum, tapi langsung kita timpa dengan perasaan yang lain. Mosok sih orang ini, enggak, dia ini ya cuman kayak gitu sebenarnya. Nah, jangan begitu. Biarkan dirimu digerakkan oleh lawan bicara kita. Nah, ini namanya active listening. Seperti Yesus di dalam perjalanan bersama kedua murid Emmaus. Yesus mulai dengan memancing sebuah pertanyaan. Apa sih yang kalian ngomongin ini? Lalu Kleopas dan temannya kan meluap-luap mengatakan apa yang terjadi. Yesus hanya mendengar. Komentarnya disimpan nanti. Dan sambil mendengar itu Yesus menangkap. Ini orang yang sedang kecewa. Ini orang yang sedang patah semangat. Ini orang yang mungkin merasa tertipu. Ya, mendengar dengan hadir. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua adalah intentional speaking. Apa maksudnya intentional speaking ini? Tadi kan kita sambil mendengar orang, kita mengamati perasaan kita sendiri ya, gerakan-gerakan batin kita sendiri. Nah, sekarang giliran kita ngomong, sampaikanlah gerakan-gerakan batinmu itu. Sampaikanlah apa yang ada di dalam dirimu. Pilihlah kata-katamu pelan-pelan. Kalau ngomong supaya tertata. Ya, kalau sedang enggak panik kita bisa ya. Tapi kan kebiasaan kita kalau bercakap-cakap itu sudah kita enggak mikir panjang. Langsung saja kata-kata keluar mengalir seperti air banjir itu. Intentional speaking itu adalah berbicara dengan maksud, yaitu menyampaikan gerakan batin kita. Dan ini bukan sekedar tindakan berbahasa. Ini bukan sekedar fenomena berbahasa, orang ngomong. Enggak. Mungkin Bapak Ibu pernah bergaul dengan orang yang punya disabilitas, yang tidak bisa berbicara. Mereka enggak banyak kata-kata. Mereka memakai bahasa isyarat, memakai atau membaca bibir. Dulu waktu di Jogja, saya itu sering diundang oleh kelompok alumni sekolah-sekolah bisu tuli yang ada di Temanggung itu, di Parakan, Dena Upakara, kalau tahu itu sekolah yang dikelola suster-suster PMY. Nah, banyak alumninya itu tinggal di Jogja. Maka kalau misa dengan mereka itu menarik. Misa yang paling hening, karena mereka bisu tuli. Jadi nggak banyak omong. Ketika misa mereka hanya memperhatikan saya. Lalu jawaban mereka hanya bibir yang bergerak saja. Lalu ketika tiba saatnya setelah misa selesai, kesempatan ramah tamah, sama sekali hening. Mereka hanya ngomong dengan tangan atau ngomong menggerakkan bibir tapi nggak keluar suaranya, dan masing-masing saling paham karena mereka membaca gerak bibir. Itulah sebabnya saya dulu sering diminta misa untuk mereka. Karena kata mereka bibir saya mudah dibaca, mulut saya lebar soalnya. Bisa membentuk kata-kata itu secara jelas, maka bisa dilihat oleh rekan-rekan disabilitas. Bukan tindakan berbahasa, tapi maksudnya tersampaikan. Intentional speaking, sekali lagi, adalah berbicara dengan maksud. Maka ketika para murid itu sudah mulai terpesona nih sama Yesus yang masih belum mereka kenal siapa ini, mereka ngajak untuk menginap kan. Kamu mau kemana nih sekarang? Ya udah, saya mau meneruskan perjalanan, kata Yesus. Lalu murid-murid itu mengatakan, janganlah, ayo temani kami dulu, kita ngobrol-ngobrol, nginep aja di sini. Nanti makan gampang, saya traktir. Mereka mulai menyampaikan isi hati mereka.
Mereka merasa mendapatkan pencerahan dari orang asing ini, sehingga muncul keramahan asli mereka, muncul dorongan batin yang sungguh-sungguh ingin merangkul orang-orang di sekitarnya. Ayo, ikut saja. Udah nginep di sini. Sudah gelap. Belum ada listrik waktu itu. Nah, orang ngomong dengan maksud. Dan bukan basa-basi. Kalau di Jawa ini, kalau di desa misalnya kita jalan gitu ya, lewat depan rumah orang, kan saling menyapa nih karena kita saling kenal. Biasanya percakapan singkatnya kan begini, selamat pagi, mau kemana mas? Oh saya mau ke sini, mampir dulu lah. Tapi kalau kita beneran mampir, orangnya pasti kaget. Bukan itu maksudnya, itu hanya basa-basi. Nah ini enggak. Intentional speaking, seperti yang dikatakan dua orang murid tadi, benar-benar mau ngajak Yesus, ayo mampir dulu sebentar. Lanjutkan ngobrolnya sambil makan-makan yuk. Gitu. Intentional speaking. Menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu gerakan batin atau interior movements. Gerakan batin adalah yang muncul saat kita mendengar orang lain ngomong. Tadi sudah saya beri contoh beberapa ya. Kita mendengarkan orang, pasti ada reaksi dari dalam diri kita, cuman biasanya reaksi kita itu berhenti di sini. Reaksi kita itu isinya analisis cerebral yang bersifat pengetahuan, penilaian, judgment, semua di sini. Tapi nggak pernah atau jarang-jarang ya kita sampai di sini. Sampai mendengar batin kita ngomong apa. Saya sedihkah mendengar orang ini berbicara? Atau sebaliknya, saya bergembira dengan tulus ketika mendengar orang ini bercerita mengenai prestasinya, mengenai peristiwa yang baru saja dia alami. Saya gembira untuk kamu. Saya gembira bukan karena saya mendapatkan sesuatu, tapi saya gembira melihat teman saya bergembira. Bisa begitu. Tetapi gerakan batin itu luas, macam-macam. Ketika kita tertantang, ya, ketika kita merasa digerakkan tuh, masa saya nggak bisa ya, dia bisa melakukan itu, masakan saya nggak bisa, mestinya saya juga bisa. Muncul semangat, itu juga gerakan batin. Atau gerakan batin itu juga bisa sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuat kita nggak bisa tidur, habis mendengar sesuatu, kita menjadi gelisah, nggak bisa tidur, pikirannya sibuk, tapi hatinya bergemuruh lebih-lebih, itu juga gerakan batin ya. Nah kadang-kadang kita punya emosi atau perasaan. Ini nggak sama. Ini nggak sama dengan gerakan batinnya. Ini indikasi. Misalnya kayak tadi, para murid itu murung, jengkel. Ini orang bodoh amat ya. Dia nggak nonton TV apa ya, nggak membuka Google apa ya, kok nggak ngerti apa yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini. Itu emosinya. Tapi gerakan batinnya dia sedih kan sebenarnya. Dia sedang merasa kecewa. Karena Yesus yang dia ikuti, yang katanya mau membebaskan bangsa Israel itu ternyata mati konyol. Emosi itu bisa menjadi tanda, bisa menjadi indikasi mengenai gerakan batin kita. Tapi tidak selalu sama. Nah, dari mana caranya kita tahu membedakan emosi dengan gerakan batin? Bagaimana caranya supaya nggak hanya mikir, tapi juga merasakan? Nggak ada cara lain, yaitu memeriksa batin sehari-hari. Dulu saya di novisiat, ketika awal masuk SY, saya itu orang yang tidak terlalu PK ya perasaannya. Saya itu orang yang terlalu mikir, pikiran ini yang hidup. Perasaan saya nggak begitu hidup. Nah, Romo Magister atau Romo pembimbing saya waktu itu tahu soal ini, lalu memberi PR untuk saya. PR-nya itu sederhana sekali. Saya diminta
lakukan pekerjaan yang manual, yang repetitif, yang berulang-ulang waktu itu, yaitu memecah batu bata. Kebetulan waktu itu lagi ada proyek bikin lapangan bola voli di novisiat itu. Nah, lapangan ini dirancang punya permukaan yang dibuat dari tanah liat merah yang keras, tapi bukan tanah liat yang licin kalau kena hujan ya. Tanah liat yang berasal dari batu bata yang dihancurkan. Nah, ya tentu ada cara yang mudah untuk menghancurkan batu bata, tetapi saya diberi PR setiap sore memecah batu bata itu sendirian. Batu bata setumpuk di pukul-pukul sampai halus, dan itu saya lakukan selama 2 minggu. Lalu Romo Magister hanya mengatakan kepada saya, setelah saya melakukan dan bingung ngapain sih ini ya, saya kok disuruh begini. Lalu dia bertanya, apa yang kamu pikirkan ketika kamu memecah batu bata? Ya saya katakan apa yang saya pikirkan. Saya nggak ngerti apa yang Romo maksud, saya disuruh memecah batu bata. Nggak bisa saya memahami, ini pekerjaan yang konyol menurut saya. Lalu Romo Magister kembali bertanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu memecah batu bata itu? Awalnya saya jengkel sih Romo, karena saya nggak ngerti, maka saya jengkel. Tapi lama-lama saya kok merasa ini seperti orang berdoa ya, seperti orang rosario. Rosario itu kan doa yang monoton, yang repetitif, yang berulang-ulang saja. Tapi orang mendapatkan sesuatu dari situ. Dan tangan saya yang memecahkan batu bata itu sampai kapalan waktu itu ya. Begini terus setiap sore, itu seperti gerakan doa. Itu seperti saya mohon supaya hati saya dibuka. Hati saya dibuka, ya. Perasaan saya dibuka. Hidupkan hati saya, hidupkan perasaan saya. Dan itu yang saya alami. Lalu Romo Magister mengatakan, ya itu maksudnya. Buatlah hatimu itu terbuka, jangan hanya mikir, katanya begitu. Itu ekstrem. Ini kayak sekolah kungfu Shaolin. Ada tindakan fisiknya, ada olahraga fisiknya. Untuk melatihkan sesuatu yang ada di dalam batin. Tapi Bapak Ibu bisa kok melakukannya. Yaitu memeriksa batin sehari-hari. Dan memeriksa batin itu berarti memberi waktu untuk diri sendiri. Waktu hening, waktu tenang. Tidak membiarkan pikirannya lora lari ke sana sini, tapi coba masuk ke sini. Nggak betah, nggak apa-apa, paksa untuk awal-awal. Coba hening, apa yang muncul? Memeriksa batin sebagai latihan untuk mengenal gerakan batin di dalam diri kita. Nah, ini ya, jadi sekali lagi, percakapan rohani terdiri dari, atau definisinya dulu, percakapan rohani adalah percakapan yang dilakukan untuk memahami kehendak Allah lewat tindakan paling biasa dalam hidup kita, yaitu bercakap-cakap. Caranya bagaimana? Ada 3 unsur. Pertama adalah active listening, mendengar secara aktif. Yang kedua adalah berbicara dengan maksud, intentional speaking. Lalu yang ketiga unsurnya adalah gerakan batin. Inilah bahan pembicaraan atau bahan yang mau kita dengar. Gerakan batin. Nah, itu percakapan rohani ya, dengan orang, 1-2 orang, dengan pasangan, dengan anak, dengan teman kerja, dengan sahabat, dengan teman-teman di PA, dan seterusnya. Percakapan rohani itu juga bisa kita lakukan secara bersama-sama. Maksudnya di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, kita juga bisa melakukan percakapan rohani. Percakapan rohani bersama ini selain bertujuan mengenal kehendak Allah bagi sebuah komunitas, sebenarnya ini juga punya manfaat yang lain.
yaitu ini akan memperdalam kualitas percakapan di antara kita semua. Ya, kita ngomongnya jadi lebih bermutu gitu ya. Mengurangi gosip, lalu juga karena kita lalu bisa mengatakan apa adanya, mengurangi persaingan yang nggak penting di antara anggota komunitas, anggota kelompok itu, dan membangun kepercayaan. Karena sekarang kita terbiasa mendengar orang apa adanya, maka kita kenal mereka, orang juga mengenal saya, maka kita bisa membangun kepercayaan di dalam kelompok. Nah, gimana caranya melakukan percakapan rohani bersama-sama ini? Nah, misalnya PA ini mau mengadakan pertemuan, ada bahan sharing, ada yang mau dikatakan, mau di-sharing. Caranya begini, ada 3 langkah, 3 putaran namanya ya. Sebelum kita mulai dengan putaran pertama, bahan itu diberikan dulu. Itu bisa kitab suci, bisa sebuah pertanyaan, bisa sebuah tema. Beri waktu bagi semua orang di dalam kelompok itu untuk berdoa atau untuk merefleksikan bahan tersebut. Waktu pribadi masing-masing. Mau berapa lama tergantung situasi ya. Maksudnya sudah punya jadwal apa dengan pertemuan ini, mau dirancang berapa, 1 jam kayak atau berapa lama. Sesuaikan. Setelah itu baru masuk ke putaran pertama. Nah, apa yang terjadi dalam putaran atau tahap pertama? Pada tahap pertama ini, intinya kita menyampaikan hasil doa atau hasil refleksi kita secara bebas. Setiap orang diberi giliran. Yang disampaikan adalah gerakan batin, seperti tadi saya katakan. Atau insight, atau wawasan, hal yang bergaung di dalam diri kita ketika mendoakan atau merefleksikan tema atau bahan yang tadi diberikan di awal. Nggak usah diskusi, nggak ada tanggapan, ya. Jadi orang satu-satu ngomong tanpa ditanggapi, gilir saja. Mulai dari siapa? Satu ngomong selesai, satu ngomong selesai, satu ngomong selesai. Tidak perlu ada tanya jawab, tidak perlu ada tanggapan di sini. Dan tiap kali setiap orang bicara, yang lain mendengar, yang lain aktif listening. Ya, dalam putaran pertama ini, setiap kali ada orang yang intentional speaking itu, yang lain-lain melakukan aktif listening. Dengarkan dengan seluruh diri, penuh perhatian. Nah, tahap ini berakhir setelah semua dapat giliran ngomong, semua dapat giliran sharing. Lalu ditutup tahap pertama ini dengan waktu hening lagi. Gunanya untuk merekam gaung yang muncul di dalam diri kita ketika tadi mendengar orang ngomong di dalam putaran pertama ini. Untuk mengendapkan yang barusan kita dengar. Nah, setelah waktu hening, kita pindah ke putaran kedua. Nah, putaran kedua ini kesempatan untuk menyampaikan reaksi kita terhadap putaran pertama. Tadi kan putaran pertama hanya dengerin orang bicara ya. Ya saya punya giliran ngomong juga, tapi setelah itu saya mendengarkan orang lain. Nah, di putaran kedua ini, saya menyampaikan reaksi. Ketika saya di putaran pertama tadi dengerin orang ngomong, di dalam batin saya ada reaksi apa nih? Ya, mungkin ada inspirasi baru. Kok saya nggak pernah mikir itu ya? Yang dia katakan si A, katakan itu benar ya. Saya kok sama sekali nggak mikir itu. Bisa begitu? Atau ada kekaguman nih dalam diri kita. Bukan soal informasi yang masuk, yang baru, tapi mengenai orangnya. Ternyata orang ini bisa ngomong. Saya nggak menduga. Selama ini dia pendiam sekali. Atau sebaliknya ya, ini orang cerewet sekali nih biasanya nih. Tapi kali ini kok dia bisa ngomong dengan mendalam. Dia bisa ngomong dengan hatinya kelihatan. Kita kagum, kita heran. Atau kita juga
menandai kok dalam putaran pertama tadi hampir semua orang tuh ngomong mengenai hal yang sama ya. Kok reaksi mereka terhadap bahan doa itu sama ya? Gitu. Nah, ini yang kita sampaikan ya. Juga boleh di putaran kedua ini menyampaikan perasaan yang muncul, rasa kebersamaan misalnya. Tadi kan mendengar orang ngomong di putaran pertama, kok saya merasa didengarkan. Nah, sampaikan itu. Saya merasa sungguh-sungguh didengarkan. Atau saya kok merasa kita semua kayak saudara yang sudah kenal lama, padahal baru kita ketemu. Sampaikan itu juga di dalam putaran kedua. Jadi putaran kedua ini adalah tanggapan terhadap putaran pertama. Tapi prosesnya sama ya, setiap orang dikasih giliran. Tadi kan putaran pertama satu-satu ngomong pertama dulu, lalu putaran kedua sama, satu-satu ngomong, tapi isinya adalah reaksi kita terhadap putaran yang pertama tadi. Nah, setelah putaran kedua ini selesai, semua orang dapat giliran menyampaikan reaksinya, beri waktu lagi untuk hening, untuk tenang beberapa saat. Sama, gunanya untuk mengendapkan pengalaman mendengar dan memperhatikan gerakan batin. Lalu sesudah itu kita masuk ke putaran ketiga. Nah, putaran ketiga ini adalah diskusi atau semacam diskusi. Di dalam putaran ketiga ini, kelompok atau komunitas ini membicarakan hal-hal yang muncul dalam putaran sebelumnya. Dalam putaran dua maksudnya ya. Misalnya ada hal yang berulang, semua orang punya reaksi yang kurang lebih sama. Semacam ada kesepakatan, apalagi kalau pembicaraan bersama ini, percakapan rohani bersama ini dalam rangka mengambil sebuah keputusan penting. Itu putaran ketiga ini adalah saat untuk menandai kesepakatan yang muncul. Atau mungkin juga kalau nggak ada kesepakatan juga untuk menandai perbedaan yang muncul. Orang bisa saja, kita kayak 50-50 ya, separuh-separuh, ada yang sepakat dengan hal ini, ada yang tidak sepakat. Atau kita kok kayaknya mengarah ke satu poin yang sama. Maka ada diskusi di sini. Di putaran ketiga ini orang boleh saling menanggapi. Ingat ya, putaran 1 dan 2 nggak ada tanggap-tanggapan di antara orang. Orang hanya memberi waktu masing-masing untuk berbicara. Tapi di putaran ketiga, orang ada diskusi. Orang ada pembicaraan. Untuk mengenali hal-hal berulang, mengenali kesepakatan, atau mengenali perbedaan. Lalu kita bersama-sama menamainya. Kasih nama ini, apa yang terjadi sebenarnya dalam komunitas kita sekarang. Apakah kita sampai pada sebuah persetujuan bersama? Atau memang ada dua opsi besar yang memang akhirnya harus kita lakukan. Kita nggak bisa memilih salah satu. Atau apapun itu namanya, apapun itu kalau keputusan. Tidak selalu ya percakapan rohani bersama ini untuk mengambil sebuah keputusan. Bisa untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, bercerita mengenai pengalaman pandemi misalnya. Saya pernah mengikuti satu kelompok sharing online yang isinya para penyintas COVID. Penyintas dalam arti pernah kena COVID atau anggota keluarganya ada yang kena COVID, ada yang meninggal, ada yang selamat. Lalu orang butuh ruang, orang butuh space untuk menceritakan pengalamannya berjuang di tengah pandemi ini. Dan itu rupanya melegakan untuk banyak orang. Dan yang terjadi memakai 3 putaran ini. Lalu di akhir putaran ketiga kita bisa menamai ini pengalaman rahmat. Ujung-ujungnya kok begitu. Banyak orang menderita, ada yang ditinggal mati, orang yang dicintai, ada yang sakit berkepanjangan. Tetapi pada akhirnya orang bisa menemukan ini kok pengalaman rahmat ya untuk saya. Masing-masing beda, tapi kita bersama-sama menamainya sebagai pengalaman rahmat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua,
percakapan, hal yang biasa kita lakukan sehari-hari adalah salah satu cara bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Tadi dalam bacaan Injil di awal kita mendengar para murid Yesus bercakap-cakap dengan orang asing secara bertahap, sangat emosional awalnya, dan kemudian pelan-pelan mereka membuka telinga dan hati mereka kepada si orang asing. Dan akhirnya mereka terbuka mata dan mengenali Allah, mengenali Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus memecah-mecah roti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita usahakan percakapan dalam hidup kita sehari-hari. Percakapan yang mendalam pada saatnya, percakapan yang menggugah diri kita, percakapan yang meninggalkan bekas di dalam diri kita. Dan nanti kita percaya Allah pun berbicara lewat orang-orang lawan bicara kita, berbicara lewat gerakan batin kita. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan, saya kembalikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan di chat, boleh, atau kalau mau langsung pun boleh, tetapi saya mohon kerjasamanya untuk mungkin bisa raise hand sehingga nanti bisa dipanggil berdasarkan gilirannya. Oh, ini Mo, ada yang sudah bertanya sebenarnya bagaimana caranya ikut latihan rohani? Gimana Mo? Oh ya, latihan rohani itu sebenarnya kan rentangnya lebar sekali ya, variasinya. Mulai dari doa sehari-hari sampai retret. Retret pun bervariasi dari retret dalam hidup sehari-hari sambil tetap bekerja, atau juga retret khusus 8 hari sampai retret 30 hari. Nah, yaitu kemewahan sebenarnya. Retret 8 hari bisa cuti, 8 hari untuk retret, atau 30 hari itu pensiunan mungkin ya yang bisa retret 30 hari. Atau kayak kami ini orang religius yang memang menyediakan waktu untuk itu. Tapi Bapak Ibu bisa ikut retret-retret yang diselenggarakan oleh rumah-rumah retret Yesuit, seperti kalau di Klaten, nah Jawa Tengah sih ya, di Klaten ada rumah retret Sangkal Putung di Klaten. Di Semarang sini di Giri Sonta ada rumah retret Giri Sonta. Lalu teman-teman kita di Jakarta itu kadang-kadang juga mengadakan retret tapi nggak menetap ya di satu rumah retret tertentu. Ada sesi-sesi retret yang diadakan lewat paroki-paroki Yesuit, maka ya harus ikut jadwal mereka. Saya nggak ngerti sekarang jadwalnya bagaimana di masa pandemi ini. Lalu yang setahun terakhir ini diadakan adalah retret online. Nah, retret online ada yang namanya latihan rohani pemula LRP. Itu bisa dilihat infonya kalau Bapak Ibu lihat di website, tinggal diketik di Google latihan rohani pemula. Nanti akan ketemu informasi kapan mulai, bagaimana daftar dan seterusnya. Ya, itu bisa. Itu latihan rohaninya online Bapak Ibu. Bisa lewat seperti yang kita lakukan sekarang, setiap hari pada jam tertentu kita dikasih PR, dikasih latihan untuk berdoa, harus menyediakan waktu 1 jam sampai 1,5 jam per hari. Nanti dikasih tahu bahan dan caranya. Lalu seminggu sekali ada sharing di dalam kelompok kecil, ada moderator sharingnya. Dan lamanya 5 minggu loh ya. Ini nggak main-main ini. Ini kayak kita mau lari jarak jauh harus latihan. Maka memang Santo Ignatius itu menyebut latihan rohani itu seperti seorang atlet yang berlatih mempersiapkan sebuah kejuaraan, mau ikut olimpiade misalnya. Dia harus mengatur hidupnya mulai dari apa yang dia makan, nggak boleh makan gorengan banyak-banyak.
misalnya. Sampai ke berapa jam harus tidur sehari, lalu jenis latihannya. Setiap detik hidupnya itu diatur untuk sebuah tujuan, yaitu ikut Olimpiade dan menang, gitu ya tujuannya. Maka mulai dari melatihkan kebiasaan yang baik, mendisiplinkan tubuh, kemudian mengatur jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, sampai menuju hari lomba. Latihan rohani kerap diumpamakan sebagai latihan fisik. Kalau kita menerapkan pembicaraan rohani ini, sebenarnya kita sudah mulai melakukan latihan rohani. Kita melakukan pemeriksaan batin, itu adalah sebuah bentuk latihan rohani juga. Jadi nggak harus ikut latihan rohani seperti yang tadi saya sebut-sebut. Kalau mau, wah senang sekali, tentu akan terbuka. Nah, sekarang itu kami sedang membuat sebuah mobile apps, aplikasi online yang namanya Inigo. Nah, ini sudah ada tuh di Google Play Store, namanya Inigo, INIGO. Ini sedang terus diperbarui ya. Sekarang masih basic isinya, ada renungan, ada cara berdoa, macam-macam gitu. Tapi nantinya apps ini akan kita jadikan sarana untuk orang melakukan latihan rohani. Nantinya, nah ini sedang kita kerjakan. Baru mulai bulan Juli kemarin, tim development-nya sedang menerima masukan dari banyak pengguna, lalu nanti desainnya akan masih berubah, tapi sudah bisa di-download di Google Play Store. Waktu itu yang iOS, yang Apple Store, itu masih sulit karena syaratnya jauh lebih rumit ya daripada masuk ke Google Play Store. Lalu katanya tim development berjanji pada saya bahwa sebenarnya dalam minggu lalu sudah bisa di-download. Tapi saya kan nggak pakai iPhone ya, jadi saya nggak ngerti dan nggak lihat-lihat apakah sudah ada. Cek saja nanti di iOS Store itu, apakah sudah ada aplikasi yang namanya Inigo. Gitu. Nah itu ya caranya. Lalu ada nih mau pertanyaan dari Ibu Lilis. Ada yang tertarik, anak Ibu Lilis ini tertarik untuk masuk Serikat Yesus. Ini sedikit off the topic, out of the topic, tapi ada yang bertanya bagaimana caranya untuk masuk Serikat Yesus. Bagaimana, Mo? Ya, waduh, saya senang sekali ini kalau ada yang mau masuk SY. Bapak Ibu, kalau punya anak cowok, untuk sementara kami hanya terima cowok ya. Nggak tahu mungkin abad depan. Tapi sekarang masuk SY itu ada dua cara. Cara pertama adalah lulusan seminari menengah. Jadi kalau anaknya usia SMP sekarang, berarti nanti lulus SMP masuk seminari. Seminari menengah ada di Jakarta, di Wacana Bakti, di Keuskupan Agung Semarang ada di Seminari Menengah Mertoyudan, lalu Keuskupan Bogor juga ada, Keuskupan Surabaya, hampir semua keuskupan punya seminari menengah tingkat SMA. Nah nanti setelah lulus seminari menengah, pasti ada informasi kok, kapan daftar masuk SY. Nah, silahkan daftar. Syukur-syukur pas masih seminari menengah itu punya kontak dengan Yesuit atau membaca buku-buku mengenai spiritualitas Santo Ignatius, nanti akan lebih akrab ya dengan bahasa itu ketika masuk novisiat. Itu jalur pertama. Sejauh ini jalur yang masih paling umum. 75% Yesuit itu masuk melalui seminari menengah. Nah, yang 25% itu jalur non-seminari. Itu artinya mereka yang sudah bekerja, sudah mungkin kuliah mendekati selesai atau sudah selesai kuliah bahkan sudah bekerja, lalu tertarik masuk Serikat Yesus.
Kalau itu yang terjadi, silahkan berkontak dengan tim promosi panggilan SY. Wah, saya sekarang nggak punya infonya di tangan saya, tapi terima kasih kepada Google. Silahkan di Google saja kata-kata ini. Tim promosi panggilan SJ. Singkatannya seringkali itu Prompang SJ. Itu ada, mereka punya IG juga, punya Twitter, punya Facebook. Atau hubungi Yesuit terdekat yang Anda kenal atau yang Anda ketahui. Ini untuk orang-orang yang sudah bekerja atau orang-orang yang non-seminari. Nah, prosesnya adalah nanti orang ini akan ikut bimbingan selama 1 tahun. Sambil tetap bekerja, sambil tetap kuliah, mengikuti bimbingan di bawah bimbingan seorang Yesuit. Lalu setelah 1 tahun akan dinilai oleh si pembimbing sudah siap melamar masuk SY atau belum. Kalau sudah siap, dibuatkan rekomendasi, terus nanti melamar ke SY. Kalau belum siap, ya ditambahi lagi bimbingannya. Tambahi waktunya sampai orangnya siap atau sampai orangnya nggak tahan lalu keluar dari proses bimbingan. Nah, nanti di novisiat, baik yang dari jalur seminari maupun non-seminari akan ketemu nih di ujian masuk. Tidak sesulit ujian masuk perguruan tinggi negeri kok. Enggak. Yang penting orang punya niat yang tulus untuk bekerja bagi Tuhan sebagai Yesuit. Itu saja. Tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini, sorry. 2021 ada 21 pendaftar novisiat. Diterima 14 orang. Itu banyak sekali untuk kami. Tahun sebelumnya hanya ada 7 orang yang diterima. Pendaftarnya juga sedikit kok. Tahun ini sedikit lebih banyak pendaftar. Nah, kalau tertarik, silahkan bergabung. Saya akan senang sekali. Kami ini nggak pernah kelebihan Yesuit, ya, selalu kekurangan. Maka kalau ada yang mau bergabung dengan Serikat Yesus, saya senang sekali. Terima kasih. Oke, Romo, ada satu pertanyaan juga. Bagaimana jika pada tahap yang ketiga, mungkin yang tadi ya, Mo ya, yang putaran ketiga tadi, terjadi perdebatan yang tidak ada jalan keluar karena masing-masing mempertahankan pendapatnya karena pengenalan gerakan batin pada tingkat yang sangat berbeda. Silakan, Mo. Ya, ini asumsinya ya. Orang kalau sudah sampai ke putaran ketiga dan dia sudah sungguh-sungguh melakukan putaran pertama dan kedua itu dengan benar, maksudnya sungguh-sungguh active listening, mendengarkan dengan seluruh dirinya, dan juga menyampaikan isi gerakan batinnya secara jujur. Biasanya, dari pengalaman nih ya, biasanya putaran ketiga itu mudah sekali. Entah kalau memang mau mencari kesepahaman, mudah sampai kepada kesepahaman, atau kalaupun masih ada perbedaan pendapat, itu nggak sampai lempar-lemparan kursi gitu ya. Artinya orang bisa paham mengapa dia berbeda dari saya. Jadi memang tidak dimaksud untuk mencari kesepahaman saja. Kalau itu yang diharapkan dan itu terjadi, syukur kepada Allah. Tapi kalau tidak sampai menuju kesamaan pendapat atau memang tidak mencari kesamaan, nggak usah dipaksa untuk sepakat, ya. Kalau itu toh tetap terjadi, misalnya orang sudah mungkin malah saking seriusnya gitu ya, terus lalu sulit mendengar orang lain lagi, berarti ada yang tertutup lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya ya sudah, disudahi saja dulu percakapan ini, kasih waktu untuk hening, ya, kasih waktu untuk hening. Nah, kalau punya memang ini misalnya dalam rangka sebuah konferensi yang makan waktu berhari-hari, kasih jeda 1 hari misalnya untuk agar orang mencerna itu, lalu besok kembali lagi dengan proses yang sama diulang dari depan atau diulang di mana omongan terakhir itu terjadi.
pengalaman percakapan rohani ini kan sebenarnya dalam peristiwa hidup Santo Ignatius adalah peristiwa yang terinspirasi oleh situasi ketika Ignatius dan teman-temannya nggak bisa pergi ke Yerusalem. Jadi waktu itu Ignatius belum membuat Serikat Yesus ya, dia baru punya geng, ya, geng motor kalau anak remaja sekarang. Tapi waktu itu geng orang muda, orang-orang lulusan Universitas Paris. Mereka kan lulusan Universitas Paris, teman kuliah, teman kongko gitu, ngobrol akrab. Lalu mereka semua pengen seperti Ignatius, paling tua tuh Ignatius sama dia. Nah, setelah mereka yakin kita ini satu geng, lalu mereka bercita-cita mau pergi ke Yerusalem, tinggal di sana, dan menjadi pewarta di Yerusalem. Ingat loh, ini abad pertengahan ya, ada perang salib di sana itu. Jadi pergi ke Yerusalem itu kayak ikut jihad gitu loh, orang Katolik zaman itu. Oh, Ignatius sama, dia dan teman-temannya ingin jihad ke Yerusalem. Tapi ketika mereka ke Venesia, pelabuhan tempat mereka mau berangkat ke Yerusalem, terjadi perang di Laut Tengah. Padahal satu-satunya cara pergi ke sana naik kapal. Karena ada perang di Laut Tengah, nggak ada kapal yang mau membawa mereka berziarah ke Yerusalem. Akibatnya mereka terdampar di kota Venesia. Lalu bengong mereka. Terus ngapain ya kita? Terlanjur akrab nih, nggak bisa kalau pergi sendiri-sendiri. Apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita? Nah, mereka lalu melakukan percakapan rohani. Selama berhari-hari, nggak cukup 1-2 jam. Waktu itu mereka berhari-hari meluangkan waktu sambil ngobrol untuk membicarakan satu hal ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang setelah gagal pergi ke Yerusalem? Dan akhirnya keputusan yang muncul setelah proses pembicaraan rohani ini adalah, baiklah kalau begitu mari kita pergi ke Roma, kita serahkan diri kita kepada Sri Paus, kepada Bapa Suci. Terserah kelompok kita ini mau diapakan. Dan dengan begitu lahirlah Serikat Yesus. Jadi ini percakapan rohani terinspirasi oleh peristiwa yang kemudian melahirkan Serikat Yesus. Di dalam SY sendiri, percakapan rohani itu lama nggak pernah diomongkan. Sudah dilupakan. Muncul kembali tahun 2015 kemarin. Ketika perwakilan Yesuit seluruh dunia itu mengadakan pertemuan untuk memilih jenderal yang baru, memilih pemimpin umum yang baru. Saat ngomong itu mandek nih, pembicaraan itu mentok. Ketika sedang membicarakan sebuah tema, mereka mentok, nggak ketemu. Sama kayak pertanyaan ini tadi. Nggak ada kesepakatan. Lalu ada orang Kanada, Yesuit dari Kanada yang mengatakan, mengapa nggak kita diam sejenak, kasih waktu beberapa saat, terus nanti kita kembali lagi ke sini ya. Rupanya Romo ini punya pengalaman sejenis itu di Kanada. Ketika provinsi Kanada menghadapi persoalan sulit. Dan akhirnya mereka menempuh 3 putaran itu, lalu orang-orang terbuka matanya, oh iya ya, kita sebenarnya punya harta rohani yang namanya percakapan rohani ini. Kenapa kita melupakan? Nah, akhirnya malah dijadikan salah satu tema dokumen hasil pertemuan itu, percakapan rohani. Maka sekarang ada antusiasme baru mengenai percakapan rohani gara-gara pengalaman tahun 2015. Pengalaman buntu, pengalaman nggak sepakat. Itulah yang melandasi semangat melakukan percakapan rohani sekarang. Itu ceritanya. Saya mau tanya, kalau sebelum misalnya bagi kami yang belum sempat untuk join latihan rohani ini, retret ini, kira-kira bagaimana caranya yang paling simpel yang bisa kami lakukan dalam pemeriksaan batin? Apa yang harus kami katakan atau kami pikirkan atau kami refleksikan? Boleh mungkin bimbingannya Ya, hal paling sederhana, latihan rohani yang paling sederhana adalah pemeriksaan batin. Caranya luangkan waktu. Entah di tengah hari kayak jam-jam segini ini ya, jam
antara jam 12, jam 3 sore begitu, ketika sudah ada pagi yang terjadi, pagi sampai siang, banyak peristiwa terjadi, atau malam sebelum kita tidur, kita luangkan waktu untuk hening. Kasih waktu 5 menit, 10 menit. Dan dalam waktu hening itu, ya kita mulai dengan doa singkat, bersyukur atas rahmat hari itu, dan kemudian kumpulkan pengalaman rahmat hari itu. Atau setidaknya kalau sulit melihat rahmat hari itu, hari ini penuh dengan drama, nggak ada rahmatnya. Ya, kumpulkan dramanya. Apa yang terjadi dengan hidupku hari ini? Siapakah orang-orang yang kujumpai? Apa reaksiku ketika berjumpa mereka? Lalu pasti nih, kita akan mulai mengenali gerakan batin. Karena kita kan bertanya, iya ya, tadi kan saya ketemu ini nih saingan terberat saya nih di kantor, orangnya cerewet, suka ngegosip, fitnah gitu. Dan tadi lagi-lagi dia mengeluarkan jurusnya, dia membuat cerita seolah-olah saya melakukan ini atau itu. Jengkel, marah. Betul nggak? Saya jengkel. Betul nggak saya marah? Atau mengapa saya marah? Difitnah. Mengapa saya jengkel? Benar nggak sih apa yang dia katakan tentang saya? Gitu ya. Mungkin ada benarnya, meskipun hanya sedikit. Nah, kita kan mulai nih memperhatikan ada gerakan batin. Kita jadi lebih jujur nih, karena nggak ada orang lain loh di sekitar kita yang mendengar. Kita ngomong dengan diri kita sendiri ya. Saya bisa lebih jujur, nggak usah jaim lah sama diri sendiri kok jaim. Kita dengarkan. Lalu, karena kita mulai mengenali gerakan batin itu, kita nanti makin lama makin akrab dengan gerakan-gerakan yang makin halus itu. Dan tutuplah dengan sebuah doa. Bersyukur atas pengalaman sepanjang hari itu dan mohon rahmat yang saya butuhkan karena pengalaman hari itu. Berilah saya telinga yang lebar. Berilah saya keterbukaan hati. Berilah saya kesabaran. Berilah saya kegembiraan. Apa saja. Ini latihan rohani paling sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari tanpa bimbingan siapapun kecuali bimbingan Tuhan. Segala bentuk olah batin itu sudah termasuk latihan rohani. Ya, Ilona. Terima kasih, Mo. Bagaimana kalau kita mau memperkenalkan juga kepada anak-anak misalnya latihan rohani ini? Apakah dengan cara yang sama? Di sekolah-sekolah Yesuit, kami mengajarkan anak-anak untuk melakukan pemeriksaan batin. Karena ritmenya ikut ritme sekolah, maka biasanya siang hari sebelum anak selesai sekolah, itu ada waktu hening untuk semua, lalu setiap anak diminta membuat refleksi tertulis. 1 halaman, nggak usah panjang-panjang. Mereka menulis ya, sudah diajari ya sama gurunya, sama moderator, apa yang perlu ditulis. Tapi ya kira-kira persis sama seperti yang saya katakan tadi. Pertanyaan-pertanyaan penuntun yang sederhana. Apa pengalamanmu hari ini? Apakah yang membuatmu gembira hari ini? Atau adakah yang membuatmu gembira? Atau sebaliknya, adakah yang membuatmu kesal hari ini? Mengapa kesal? Bagaimana kamu melihat temanmu hari ini? Gurumu hari ini? Apakah ada kemarahan? Lalu, apakah ada yang bisa kamu syukuri atas apa yang terjadi? Sama, hanya ditambahi dengan menulis. Karena anak-anak ya kalau cuma disuruh diem, mikir, nanti tidur. Maka mereka harus nulis. Itu pedagogi saja, supaya tangannya bergerak, matanya bergerak, aktif. Tapi sebenarnya isinya tidak berbeda. Itu untuk anak-anak. Atau kalau memang ada orang tua di rumah kayak sekarang ya pandemi,
lakukan bersama orang tua dan anak. Ajaklah untuk diam sejenak. Nggak usah, nah, anak-anak itu kadang-kadang sangat, bukan alergi ya, tapi males diajak berdoa kan, ya nggak usah pakai tanda salib dulu, nggak usah. Ajak saja ngobrol yang biasa, tapi kita sudah punya maksud nih di sini ya. Saya mau mengajak anak saya refleksi. Saya ajari refleksi tanpa dikasih judul refleksi, tanpa dikasih judul yang suci-suci. Enggak, ajak omong saja. Gimana kamu hari ini? Gitu ya. Sama pertanyaan tadi dibungkus ulang saja. Intinya mau mengajak anak itu berhenti, lalu melihat pengalaman yang sudah. Itu lama-lama mereka juga akan akan. Nah, hasil dari refleksi anak-anak itu ya yang di sekolah-sekolah itu menarik ya. Kadang-kadang mengherankan. Anak-anak itu bisa sedemikian reflektif. Apalagi sekarang. Ini pengalaman guru-guru, kemarin ada webinar bersama guru-guru Kanisius. Oh, mereka cerita di masa pandemi ini refleksi anak-anak jauh lebih mendalam. Karena mereka punya waktu lebih. Dan karena di rumah sendiri, mereka makin cermat mengikuti gerakan batinnya itu. Beda kalau di sekolah itu kan suasananya main, rame, sibuk gitu ya. Di rumah mereka lebih tenang, punya waktu. Dan nulisnya lebih sabar. Rupanya itu. Itu caranya. Terima kasih, Mo. Ada seorang sahabat PA Bunda Teresa, Pak Frans, yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Tapi waktu kita juga sudah tidak banyak lagi, jadi saya akan undang Pak Frans untuk bicara langsung. Dan silahkan Pak Frans untuk unmute. Silakan Pak Frans. Salam kenal Romo Beni. Salam kenal Pak Frans. Iya Frans Romo. Ya Pak. 2 tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan Romo Moko. Saya diajarkan 2 eksamen. Itu harusnya menjadi salah satu latihan rohani juga ya Romo ya? Ya benar sekali. Ya saya sempat cerita sama Romo Moko, diketawain juga saya. Saya cuma bisa mengulang hari. Saya biasanya pagi-pagi sudah misa, saya doa eksamen. Tapi yang saya lakukan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Dosa saya nggak pernah lakukan gitu Romo. Akhirnya Pak Romo Moko bilang, ulang lagi. Memang ya, itu memang termasuk sedikit, paketnya Pak ya. Ya memang sedikit sulit untuk melakukannya satu hari penuh ya, karena kita bisa lupa ya sebagai manusia. Ya Romo sih ajarinnya jam 6, jam 12, jam 6 lagi, ya kita nggak bisa lah Romo. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin saya lakukan dosa saya, kebaikan Tuhan dan sebagainya. Nah belakangan ini karena pandemi ini ya saya udah hampir lakukan setiap hari selama 1 tahun. Tapi hasilnya ya lumayan lah Romo. Iya ya Pak ya. Hasilnya ini apa Pak? Mungkin damai ya Romo Beni. Sukacita. Nggak pernah komplain. Karena kita diajarkan selalu mengeksamen kebaikan-kebaikan Tuhan selama 1 hari sebelumnya Romo. Sampai lupa yang dosa-dosa Romo. Ya, itu di dalam pengalaman Santo Ignatius, berkonsentrasi pada dosa itu juga bisa merupakan godaan ya. Godaan untuk kita. Terlalu fokusnya sama yang dosa. Jadi ketika eksamen atau pemeriksaan batin yang dipikirkan hanya saya salah apa ya hari ini. Itu berarti Tuhan itu seperti polisi lalu lintas. Ya, kita kayak lapor untuk ditilang gitu. Enggak. Maka eksamen biasanya dimulai dengan bersyukur dulu. Ya. Dimulai dengan mencari rahmat dulu atau mengingat-ingat hal-hal yang membuat kita bersyukur. Baru sesudah itu otomatis biasanya kalau hari ini saya bersyukur kok saya juga kayaknya menyakiti orang ya hari ini ya. Kata-kata saya tadi mungkin sebaiknya bisa lebih sopan atau saya seharusnya lebih bijaksana tadi kata-kata saya nggak kayak gitu. Akhirnya bisa sampai ke situ juga. Hampir otomatis kok itu. Cuman kalau pemeriksaan batin itu didominasi oleh dosa, mencari-cari dosa sendiri, nah itu warning.
itu kita harus waspada. Kita sedang diarahkan untuk nanti malah melihat hanya sisi buruk dari diri kita dan nggak melihat rahmat lagi. Nah, itu berbahaya. Dan saya ngomong berbahaya ini serius loh ya, artinya ini bisa membunuh orang ya. Orang eksamen pemeriksaan batin, kalau tidak kita lakukan dengan dasar bersyukur, itu berbahaya. Karena secara psikologis, Santo Ignatius pernah ngalami soalnya. Dia kayak orang depresi jadinya. Dihantui oleh dosa-dosanya masa lalu. Ingat ya, Santo Ignatius itu playboy kelas kampung tapi brutal. di kampungnya sana di Basque, Spanyol Utara. Dia itu bangsawan kampung, cita-citanya menikahi putri raja supaya naik pangkat, pansos gitulah. Sudah playboy, pansos gitu ya. Hidupnya itu hanya isinya pedang, dan dia kesatria, dia tentara. Jadi itu semua menghantui pikiran dia sampai membuat daftar dosa tuh Pak Frans. Yang nggak habis-habis. Lalu dibawa ke pengakuan dosa, dibacakan. Pulang dari pengakuan dosa, dia masih merasa gelisah. Tulis lagi sampai nggak habis-habis. Lalu akhirnya ditegur oleh pembimbing rohaninya waktu itu. Karena itu yang terjadi. Ini berbahaya ya. Orang bisa hancur gara-gara eksamen, gara-gara pemeriksaan batin kalau dilakukan dengan keliru. Santo Ignatius itu sampai mau bunuh diri waktu di Manresa, gara-gara itu. Karena merasa nggak pantas, merasa berdosa. Maka jangan lupa, pertama-tama bukan mencari kesalahan, tapi bersyukur. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang hadir di ruang virtual ini senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.